Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan di hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Dalam pertemuan hari ini, mengenai mobilitas sosial yang dibahas hanya mengenai jenis mobilitas aja. Jadi materi untuk pembahasan soalnya hanya berkutat tentang jenis mobilitas sosial. Sekarang kita bahas materinya mengenai jenis mobilitas sosial itu ada 5, ada mobilitas vertikal dan horizontal, ada antar generasi, intergenerasi, dan intragenerasi. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, mobilitas vertikal ini merupakan pergerakan naik dan turunnya individu dalam lapisan sosial. Dalam mobilitas sosial vertikal, ada posisi naiknya status individu atau social climbing dan turunnya status individu atau social sinking. Contohnya, Pak Badrun dulu seorang pedagang, sekarang jadi anggota DPRD. Nah, di sini terjadi yang namanya social climbing. Lalu, jenis mobilitas yang kedua adalah mobilitas horizontal. Merupakan pergerakan atau perubahan status individu tetapi tidak mengakibatkan perpindahan lapisan sosial. Contohnya, Bu Rahayu awalnya pedagang pecel, menjadi pedagang rujak karena dagangannya kurang laku. Nah, di sini terjadi perpindahan status, tetapi statusnya tetap sama-sama seorang pedagang. Sebelumnya adalah pedagang pecel, sekarang jadi pedagang rujak. Lalu jenis mobilitas selanjutnya adalah mobilitas antar generasi, intragenerasi, dan intergenerasi. Mobilitas antar generasi merupakan perpindahan status sosial dalam satu generasi atau lebih. Nah, dalam soal, biasanya kamu akan menemui kalau antar generasi ini selalu melibatkan adanya orang tua. Contohnya, ayah Aldi adalah buruh bangunan dan Aldi berhasil menjadi seorang dokter. Nah, di sini terjadi mobilitas antar generasi karena melibatkan ayah Aldi yang dulunya buruh bangunan, kemudian punya anak Aldi yang menjadi seorang dokter. Nah, di sini terjadi mobilitas apa? Terjadi mobilitas antar generasi naik karena bapaknya dulunya buruh, sekarang anaknya jadi dokter. Selanjutnya adalah mobilitas intragenerasi. Merupakan pergerakan status sosial dalam satu generasi yang sama. Contohnya, anak pertama Pak Hanafi menjadi sopir taksi, anak keduanya jadi anggota DPRD. Nah, di sini terjadi mobilitas intragenerasi, naik atau turunnya bisa dibahas. Dilihat di sini kalau anak pertamanya adalah sopir taksi, anak keduanya adalah anggota DPR, maka terjadi mobilitas intragenerasi naik. Jadi, intragenerasi itu biasanya melibatkan kakak atau adik. Kalau antar generasi melibatkan orang tua. Nah, sekarang ada yang namanya mobilitas intergenerasi. Merupakan pergerakan status sosial yang terjadi pada lebih dari 2 generasi atau banyak generasi. Contohnya kakek petani, ayah PNS, dan anak dokter. Sekarang kita bahas mengenai soal jenis mobilitas. Di modul kamu ini ada di soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ada A, B, C. Di sini melakukan perpindahan dari ada yang dari A ke B, ada yang dari C ke A, ada yang dari B ke C. Yang pertanyaannya adalah mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat dengan struktur sesuai gambar tersebut adalah, kita lihat jawaban yang A, seorang siswa naik kelas dan mendapatkan peringkat pertama di antara teman-temannya. Di sini ada peringkat pertama. Peringkat pertama itu berarti terjadi mobilitas vertikal, berarti jawaban A salah. Yang B, seringnya gagal panen mengakibatkan seorang petani beralih menjadi buruh bangunan. Di sini bisa aja sih dari petani jadi buruh bangunan. Jadi kita simpan jawabannya. Yang C, seorang guru kini dipindah tugaskan di sekolah lain sebagai seorang kepala sekolah. Jelas-jelas dari guru menjadi kepala sekolah terjadi mobilitas vertikal. Yang D, kegagalan dalam pemilu kada mengakibatkan Pak Dedi bangkrut dan jatuh miskin. Di sini juga terjadi mobilitas vertikal turun karena dari ikut pilkada kemudian bangkrut dan miskin. Yang E adalah berkembangnya bisnis fashion mampu mendongkrak perekonomian para pengusaha muda. Nah, yang E ini juga terjadi mobilitas vertikal. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Seringnya gagal panen mengakibatkan petani beralih menjadi buruh bangunan. Selanjutnya kita bahas soal nomor 8 di modul kamu. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di sini adalah ayah adalah seorang pengusaha mebel, ibu adalah PNS, anak pertama buruh pabrik, anak kedua ibu rumah tangga, dan anak ketiga adalah satpam. Di sini bapaknya adalah pengusaha, tiba-tiba anaknya buruh pabrik, KRT, dan satpam. Pertanyaannya adalah mobilitas yang terjadi dalam bagian di atas adalah mobilitas apa?
Pilihannya adalah antar generasi. Ingat, antar generasi itu adalah melibatkan orang tua. Nah, pilihannya naik atau turun. Kalau bapaknya pengusaha mebel, anaknya satpam, maka terjadi mobilitas antar generasi turun. Jadi soal nomor 8 jawabannya yang D. Perhatikan soal nomor 11 di modul kamu. Seorang pengamen biasanya bekerja mengamen dari bus ke bus dengan penghasilan pas-pasan. Karena suaranya yang bagus, ia termotivasi mengikuti kompetisi menyanyi dan berhasil menjadi juara. Banyak perusahaan musik menawari kontrak album dengannya hingga akhirnya ia berhasil menjadi penyanyi. Gaya hidupnya berubah, kini ia menduduki lapisan sosial atas. Namun, ia kurang disukai rekan-rekan seprofesinya karena sikapnya yang sombong sehingga sering berkonflik dengan mereka. Hubungan antara mobilitas dan konflik berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah ini yang warna putih ini adalah kata kuncinya. Seorang pengamen ikut kompetisi menyanyi dan berhasil menjadi juara, terjadi mobilitas vertikal. Terus berhasil menjadi penyanyi, terjadi lagi mobilitas vertikal. Lalu gaya hidupnya berubah karena ia menduduki lapisan sosial atas. Ini juga terjadi mobilitas vertikal. Namun ia kurang disukai rekan-rekan seprofesinya karena sikapnya yang sombong. Nah, sikap yang sombong ini memicu sebuah konflik. Nah, ini adalah konflik ya. Yang ditanya adalah hubungan antara mobilitas dengan konflik berdasarkan ilustrasi di atas. Kita lihat jawaban yang A, mobilitas sosial memiliki potensi berkonflik dengan lingkungan sosial baru. Jawabannya iya, tapi yang ditanya adalah hubungan antara si mobilitas dengan konflik yang di atas. Lalu yang B, ketidaksiapan individu dalam menerima perubahan status sosial dalam narasi soal di atas tidak membahas mengenai ketidaksiapan individu. Lalu jawaban yang C adalah perubahan status sosial memicu konflik karena terjadi perubahan kebiasaan. Nah, di sini juga tidak dibahas mengenai kebiasaan. Lalu yang D, mobilitas sosial dapat memicu konflik apabila tidak ada pengertian terhadap lingkungan sosial baru. Nah, jawaban soal nomor 11 ini adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini jelas-jelas dia bilang ia kurang disukai rekan-rekan seprofesinya karena sikapnya yang sombong. Nah, sikap yang sombong ini tidak bisa dimengerti oleh lingkungannya yang baru. Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang D. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.